Halo, kembali lagi di Deck Aircraft Channel. Kali ini saya akan menunjukkan proses assembly dari Speeduino versi 4 ya. Ini sebagian komponen sudah disolder, tapi kurang beberapa ya. Kurang pasang Arduino-nya. Nanti Arduino-nya dipasang di belakang. Dan ini komponennya hanya resistor, kapasitor, MOSFET-nya, sama beberapa IC. Nah, ini yang besar ini resistor 2 watt ukuran 150, dan ini tinggal solder. Nanti di belakang ini disolder untuk posisi Arduino-nya. Dan ini komponen yang saya miliki, ini impor semua ya. Saya order dari Mouser yang ada di Singapura, seperti IC SP721, karena di Indonesia nggak ada IC SP21. IC driver juga nggak ada. Kemudian ini saya memasang kaki-kaki Arduino, nanti disolder di belakang. Ini pesanan dari teman yang ada di Malang ya. Ini PCB untuk teman yang ada di Malang, kemarin order via Shopee, minta dibuatin, jadi langsung saya buatin. Kebetulan stok PCB ready, karena peminatnya yang versi 4 sangat banyak ya. Ini saya sampai kewalahan karena stok PCB-nya terbatas. Dan ini sebagian baru order lagi. Nah, ini buat kaki-kaki Arduino-nya, tinggal disolder-solder aja. Ini untuk WLN-nya ya. Ini untuk driver fuel pump-nya ya. Jadi nanti begitu kontak on, fuel pump bakal nyala beberapa second, tergantung konfigurasinya. Posisi penyudirannya jangan sampai kebalik, dan kakinya dipotong 2 ya, dan pastikan jangan disolder ke bawah. Untuk kaki yang berjumlah 2 itu kan dipotong, jangan sampai solder ke bawah. Dan ini paling ujung ini varistor ya. Biasanya kan susah tuh. Ini saya pakai 14D 440. Kalau defaultnya 220. Susah nyari yang 220. Terus MOSFET pakai yang minimal 60 ampere lah. Kalau ada yang 80 pakai 80. Terus ini SP721. Ini di Indonesia jarang yang ada. Ini saya impor juga. Satunya hampir 50.000. Kemudian ini jumper ya, ada 4 jumper. Ini buat HAL sama VR. Tapi kalau VR harus ada modul tambahannya, karena nggak bisa langsung dipakai. Terus ini jumpernya nanti ada petunjuknya. Terus kemudian yang jumper di satunya ini untuk pengapian. Ada yang 5 volt, ada yang 12 volt. Jadi kalau kalau yang coilnya 12 volt tinggal di switch aja yang ke 12 volt. Terus ini nanti untuk kaki-kakinya saya nggak pakai IDC ya, karena nggak kuat untuk ampere yang gede. Saya langsung direct solder. Terus map sensornya nanti pakai default aja. Ini ambil sinyalnya aja. Ini OLN sudah di jumper, karena nggak boleh ya disolder langsung, karena arusnya beda. Ini ada resistor 1 kilo untuk RPM. Jadi nanti ini WLN 2003 ini buat fuel pump, tachometer, sama beberapa part lainnya seperti bus buat turbo. Kemudian ini yang di belakang juga di jumper, ini yang Arduino-nya udah saya solder. Ini soldernya harus hati-hati ya, karena kakinya jaraknya dekat-dekat sekali, takutnya nanti konslet. Kalau ngerakit ini sebenarnya cepet sih, 2 jam aja udah kelar. Kalau partnya komplit 2 jam udah kelar. Ini kemarin pesanan dari teman Malang. Ini untuk Arduino-nya ya. Arduino-nya yang ATmega 2560. Pastikan ya kalau beli harus teliti. Biasakan menggunakan yang drivernya bukan CH340 ya. Karena yang CH340 itu ada delaynya. Agak lola lah. Karena RAM-nya juga sama aja sih, cuman
saya familiar yang 16U karena lebih cepat. Nanti tinggal disolder aja ke belakang, tapi nggak usah khawatir, ini walaupun disolder bisa dicopot kok, bisa dicopot. Terus nggak usah dikasih power karena powernya udah langsung dari aki, kan di convert ya jadi 5 volt buat nyalain Arduino nya. Ini SP721 MOSFETnya jumlahnya 8. Satu MOSFET itu 20.000, kali aja di 8. Nah ini untuk sinyal mapnya ya, itu sinyal map diambil dari sensor mapnya bawaan mobil. Nggak usah pakai yang onboard lah, itu yang onboard sering ngaco. Saya lebih presisi yang map eksternal bawaan mobil. Ini nanti itu dikasih power, ini tantalum ini untuk merubah 5 volt buat power dari Arduino nya. Ini MOSFET juga ya, MOSFET pengapian. Minimal 60 lah, ada 80 ya pakai 80. Kepepetnya 50 ya nggak apa-apa sih, nanti kalau jebol ya tinggal beli lagi. Toh harganya juga murah. Ini yang gede itu coklat resistor 152 watt SP721. Ini kapasitor pakai MKM bisa, tapi jangan pakai yang tabung ya, karena yang tabung itu ada polarisnya. Terus ini jumper, silahkan dibaca di petunjuknya ya, itu untuk stepper driver. Terus yang jumper ini buat pengapiannya yang tadi itu saya jelaskan 5 volt apa 12 volt. Ini nanti langsung direct solder aja, pin IDC nya nggak usah dipakai, tapi hati-hati ya nyoldernya, jangan sampai gandeng. Pastiin kalau mau nyoba kasih relay. Silahkan cari aja proses pemasangan ULN nya, ada di online semua, ada, tinggal googling aja. Ini saya nyoba install Tuner Studio nya karena mau saya coba, saya isi, karena kalau saya biasa jual Arduino nya sudah saya isi firmware nya yang paling cocok ya dengan spesifikasi dari Arduino nya. Bukan berarti harus yang latest, enggak, karena kadang ada yang nggak support, jadi cari yang cocok dengan hardware-nya. Karena Arduino yang harga 200 ribuan itu ya dibilang KW lah, karena yang ngasih 2 jutaan. Ini pakai kabel biasa ya, kabel printer, tinggal colok aja. Ini saya mau install firmware-nya, saya pakai Linux ya. Kalau pakai Linux enak ya, tinggal klik. Tapi kalau pakai Windows agak ribet. Tapi ada di tutorialnya banyak lah, tinggal searching di Google aja. Saya biasa pakai yang 2019 versi 11 ya, 2019 versi 11. Terus tinggal tunggu aja downloadnya, tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya cepat ya cepet sih. Terus jangan lupa ya, waktu buka new project versi .ini-nya harus sama ya, itu kan 2019 11. Jadi nanti waktu ngeload di Tuner Studio-nya harus versi yang sama, karena kalau beda nggak bisa, bakal error. Tunggu aja, ini tergantung koneksi ya. Kalau koneksinya cepat ya cepat, karena proses downloadnya juga lumayan gede juga. Ini saya pakai koneksi internet 20 mega. Nanti kalau udah keluar bestutnya ya. Ini support buat WMB, tinggal PNP ya, tinggal colok udah nyala. Terus tapi kalau untuk mobil yang universal pakai yang Arduino generic Bestune ya. Nanti tinggal disesuaikan sama mappingnya aja. Saya cari dulu mana filenya, saya replace ya, karena ada beberapa versi namanya sama. Dah, tinggal di close. Kita buka Tuner Studio nya. Oh iya, yang nanya Tuner Studio ada 2 versi ya, ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang bayar lebih enak, ada generate base map nya. Jadi ya nggak usah mikir, tinggal generate, mau nyari power berapa udah ada, bisa generate. Tapi harganya sekitar 2 juta. Kalau yang free ya bisa dipakai, jadi bisa dipakai, nggak ada yang kurang. Tapi kalau mau nyari yang enak, praktis, pakai yang berbayar. Ini tinggal dikasih nama aja sembarang lah, nanti detect. Ini disesuaikan sama firmware-nya tadi 2019 11 ya. Pastikan ininya ini sama ya, firmware-nya Arduino 2019. Tinggal diklik. Saya akan mendemonstrasikan cara kerja UL-nya.
Jadi ketika kontak on, fuel pump nyala berapa second itu bisa diatur di sini ya. Berapa on, saya biasanya di set sekitar 3, tergantung panjang selangnya. Kalau selangnya agak panjang ya dikasih aja 5 second. Tapi kalau posisi selangnya pendek sama tangki ya kasih aja 2 second lah. Karena nanti bakal nyala sendiri ketika mesinnya udah nyala. Nah kemudian ini di load aja base mapnya yang tadi kita download. Tinggal di OK, tunggu aja proses reloadnya. Ini pesanan dari teman yang di Malang. Jadi kalau yang mau pesan monggo silahkan. Tapi agak lama ya, karena yang order sangat banyak sekali. Saya hampir tiap hari itu ngerakit sekitar 10 lah. Jadi makanya di Shopee saya buat pre-order. Di samping itu nunggu part datang dari luar negeri juga. Pakai part lokal juga bisa, cuman saya lebih suka yang part di luar negeri lah, sesuai rekomendasinya. Jadi ini Speedonya itu buatan impor ya, bukan buatan Indonesia. Kita cuma ngerakit aja, assembly. Jadi beda sama ecu-ecu lokal itu. Ini sesuaikan aja ya sama jenis mesinnya. Mau 4 tak, 2 tak, ini bisa untuk 2 tak. Mau 4 silinder, 8 silinder bisa. Terus nanti disesuaikan saja tipenya. Tipenya disesuaikan, Speedonya versi 4, versi 3 disesuaikan aja sama boardnya. Kemudian apalagi ya, ini versi 4 ya. Terus mau sequential, semi atau apa, tergantung spesifikasi mesin. Kalau yang bisa cam pakai full sequential, tapi kalau nggak bisa cam ya pirate aja. Nah ini sesuaikan sama trigger wheelnya, jumlah matanya berapa, kemudian ini real time displaynya ya, AG-nya berapa volt, mapnya berapa, AFR-nya berapa, kemudian ini tabelnya, ini posisi tabelnya. Jadi ini yang buat ngatur power mesinnya, antara campuran bahan bakar dan udara semuanya ada di situ. Nah ini yang buat fuel pumpnya, mau nyala berapa second ketika dikunci on. Ketika kunci on dia langsung nyala berapa second. Saya biasanya sih tak set tergantung itu tadi panjang selang. Ini saya jumper ya, kasih aki. Pastiin ya kalau mau masang pakai sekring. Sekring kan harganya nggak seberapa daripada komponennya yang mati, harus impor lagi, rugi waktu. Jangan sampai salah ya, mana ground, mana positif negatifnya, mana sinyal ground sama sinyal ground sama ground beda ya, jangan digabung. Ini saya ngambil sinyal ground dari fuel pump. Nih begitu kunci kontak on, ini saya on kan dulu. Nah ini on, menyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya mati 7. Nah mati. Saya nyalain lagi. Ini saya nyalain lagi ya pakai aki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 second saya nyeting. Nah terus mati lagi ya. Ini proses ubahnya ya. Berarti apa yang kita rakit berhasil. Nanti untuk simulatornya ada di video selanjutnya ya. Nanti total dia pakai simulator saya presentasikan di video berikutnya. Terus kita checking lagi apa yang kurang ya sebelum dikirim. Oh ya, buat yang tanya mohon maaf ya kalau jarang dibales karena kerjaan di bengkel padat, jadi nggak sempet buat balesin. Saya bales tapi slow respon banget ya, biasanya malam. Kita cek lagi, ini voltasenya 12, ini sesuai real time AG ya. Engine mapnya 12 karena nggak dipasang. Nyala ya.
Oke, mungkin ini dulu ya dari saya. Sekian, terima kasih sudah melihat. Kalau ada yang ada yang mau tanya, silahkan tulis komentar.